Hey ho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua, para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Jarot dan Cabul. Titen. Tiba-tiba jadi konten. Boom. Oke Mas Syabul, dan teman-teman di rumah, kita di segmen kali ini kita akan reggae bareng. Kita akan mereview barang. Hari ini kita mau nge-review apa Mas? Nge-review ini. Tapi lebih baik Mas Syabul. Apa ini? Daripada panjang lebar, mending kita coba bangun dulu aja. Oke? Siap. Sistem. A few moments later. One eternity later. Oke, Bol. Kita udah selesai bangun tendanya kan. Ini yang mau di-review berarti? Yo, gitu. Ini tenda apa ini Mas? Ini kalau gini Mas Syabul, dia ini punya berat bobot ya sekitar 2,1 kg gitu. Jadi dan untuk outernya sendiri dia bahannya Kevlar 1000. Kevlar 1000. Oh, untuk full frame pasaknya ini 9 mili. Dia pakainya DAC NSL. Oh, gitu. Dan untuk pasaknya sendiri 16C ultralight. UL. Ya, untuk pasaknya ya. Kalau beratnya Mas Jarot, berat total tadi Berat kan total. kelihatannya kan besar. Ya, Tapi apa berat? berat hitungannya ini backpacking tent ya. Backpacking tent dia cuma 2,1 kg. Itu kalau berat totalnya, tapi kalau berat tanpa pasak, tanpa frame 1,8. Cukup ringan Mas Syabul. Cukup ringan. Kapasitas 2%. Betul. Tenda 3 musim ya? 3 season dia punya tunnel konstruksinya tunnel. Kemudian ini untuk teman-teman di rumah, untuk Hillberg tenda ini dia masuknya yellow label. Yellow label itu Apa yellow label? Sebenarnya kalau dalam Hillberg sendiri punya tiga label ya. Ada yellow label, ada red label, ada black label. Kemudian beratnya ini masing-masing beda-beda semua, beda-beda. Kebetulan yang kita sudah pasang ini adalah yellow label, dia punya berat kisaran untuk tipe-tipenya itu sekitar 1,8 kilo sampai dengan 2,1 kg. Enteng lah untuk ukuran tenda 3 musim dan 2 orang ringan. Ya, sebenarnya ini hanya idealnya saja yang tertulis itu untuk 2%, tapi kalau misalnya kita orang Indonesia itu bisa sampai untuk 3%. Kalau nanti kurang percaya boleh kita coba gitu. Kalau dimensi keseluruhan Mas Jarot ketika sudah dipasang? Kalau untuk dimensi, kebetulan saya ada tamu nih teman-teman. Tamu kita ini spesial banget karena beliau juga user atau pengguna dari Hillberg. Tentunya nanti kita saling berbagi pengalaman ya sama beliau, kita bisa ngobrol
sama usernya langsung pengalaman dia bagaimana menggunakan tenda tersebut segala macam. Siap. Panggil langsung aja, Mas. Boleh. Asisten. Duh. Kok kosong, Mas? Mana tamunya? Kita panggil aja langsung. Masuk. Wah, ini tamu kita ini. Tapi kok sempit. Sempit Sempit gitu banget dulu ya. Sersi. Ya, Oke. Saya nggak perlu geser lah ya. Nggak perlu. enggak perlu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah kedatangan user atau pengguna dari Hilberg. Kalau saya udah ngobrol-ngobrol sebelumnya gitu, beliau ini punya banyak tipe tenda Hilberg. Dan salah satunya yang kita review kali ini adalah Hilberg Anjan 2 GT. Gitu ya, Mas Robi ya? Betul, Mas Jarod. Betul. Dan Mas Robi ini di sini juga bareng-bareng sama kita nanti akan mengulas, akan mereview apa aja sih yang ada dalam tenda Hilberg Anjan 2 GT ini gitu. Dan kalau Mas Robi, kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol dikit ya, untuk masalah Anjan 2 dan Anjan 2 GT ini memang berbeda ya? Beda. Berbedanya kalau saya lihat sih, ini sekalian mungkin saya setelah melihat ini dengan membandingkan dan sama sebelumnya gitu, dia punya line frame-nya 3 ya? 3. Lah yang 2 untuk body, yang 1 untuk vestibul gitu ya? Jadi bedanya gitu Mas Jarod. Yang Anjan tanpa GT dan Anjan yang GT adalah GT itu ada extended vestibulnya. Extended, dia lebih panjang ya? Tambahan betul. Jadi bisa buat masak di Masak, dalam segala tenda macam. atau taruh-taruh kita punya barang-barang kan, tas-tas itu. Jadi di dalam innernya itu kita sudah full orang aja. Oh, gitu orang-orang ya, aja. oke. Tapi buat tidur orang masih bisa kan? Kalau terpaksa? Aku Masih pernah bisa coba ya? sih bisa sih. Soalnya kalau lihat dari Tapi meringkuk gitu Mas Jabul. lihat dari ukurannya sih Gede ya. hampir panjangnya hampir sama gitu. Betul. Buat dimensi panjangnya vestibul sama innernya ya, Iya. hampir sama sih. Gede bisa kalau mau dipaksakan bisa sebenarnya gitu. Misalnya nih lagi ada orang yang tendanya rusak misalnya, oh masuk aja Mas, ini Mas, Numpang gitu kan. ya? Numpang gitu, bisa di vestibul. Buat orang 10 kayaknya masuk ini. Bisa Tapi aja. tidurnya duduk. Oh enggak, atas bawah. Atas bawah, tumpuan semua. Tumpuan. Oh ya, buat teman-teman di rumah, sebenarnya model dari Anjan 2 GT ini sebenarnya rekomendasi banget buat teman-teman yang suka berburu, yang suka mancing, yang suka bersepeda. Intinya mobile adventure lah ya, mobile adventure ya. Karena contohnya seperti saya deh, saya juga menggunakan Hilberg ini. Saya orangnya capean. Saya ketika misalnya capek banget gitu. Misalnya suka naik gunung, itu misalnya saya pos 1 istirahat, pos 2 istirahat, pos 3 istirahat, pos 4 istirahat sambil bangun tenda terus. Ini lebih mudah untuk diisi packing. Iya. Isi packing, jadi memang cocok kalau misalnya kita buat berpindah-pindah itu lebih cocok banget. Rekomendasi ringan lah. ya? Ringan juga dengan bobotnya yang 2,1 kg gitu. Kalau pengalaman Mas Robi sendiri pakai tenda Hilberg? Sebenarnya gini Mas Jabul ya, kenapa akhirnya saya pilih Hilberg ya? Kenapa memilih Hilberg? Satu gini, pertama saya juga sama Mas Jarod ya. Iya. Jadi kalau naik gunung nih cepet capek Iya, gitu cepet kan. capek. Jadi udah sampai pos misalnya pos 3 atau pos 4 sudah waktunya harusnya kita bisa rebahan. Iya. Harusnya sudah bisa masak Betul. gitu kan. Hujan kebetulan. Iya, Nah, betul. hujan gitu. Nah, kalau biasanya tipe-tipe tenda kebanyakan ya yang lain itu dia tuh inner sama outernya masangnya kan misah kan. Betul. Betul Iya, kan? bisa. Biasanya kan Dua inner kali dulu, kerja ya? dua kali kerja baru kemudian outer. Iya, betul. Nah, ada resiko di situ. Kalau hujan, sudah pasti kan dalamnya ikut basah. Betul. Nah, Iya. nah, pilihan kedua, kita nggak jadi bangun tenda. Akhirnya nggak jadi rebahan, Iya, kan iya, gitu betul. kan. Nah, Hilberg itu termasuk tenda yang paling gampang bangunnya kan. Tadi kan Mas Cabul dan Mas Jarod sudah coba ya. Udah coba. Gampang banget kan, Iya, langsung gampang. jadi gitu kan. Inner outer langsung jadi. Termasuk dengan footprintnya. Iya, betul. Akhirnya mengurangi resiko untuk kita capek Kita kerja. capek, iya, Nah, betul. terus yang kedua, kenapa saya pilih juga termasuk Anyan ini, after sales-nya bagus Mas Jarod. After sales-nya ya? After sales itu warantinya seumur hidup. Oh. Gitu. Dan Hilberg itu Mm-mm. itu perusahaan benar-benar perusahaan keluarga. Oh, perusahaan keluarga. Perusahaan Ya? keluarga. Jadi nama Hilberg itu adalah nama keluarganya mereka. Hilberg. Hilberg itu nama Hilberg. keluarga. Oh. Jadi iya, yang oke, oke. sekarang yang pegang itu cuma 4 orang dan itu satu keluarga kecil. Jadi si Bo itu owner pertama ya, foundernya Iya, ya. betul. Renat kan istrinya ya, Iya, itu ya, betul, Jarod ya. istrinya. Kemudian sekarang dipegang CEO-nya oleh Renat, oleh Petra, sorry. Oh, oleh Petra Petra. Hilberg, ya. Nah, sama adiknya si Ralph. Oh. Ya, jadi kita kalau mau misalnya nih ada masalah sama tenda kita, ada jahitannya yang lepas atau misalnya ada sobek sedikit Sobek, ya. atau ada bengkok Kita bisa misalnya frame-nya. klaim ke Hilberg ya? Langsung ke orangnya. Langsung ke orangnya. Orangnya Langsung yang punya. Yang punya. Langsung punya. Gitu. Jadi gini ya, Hilberg ini memang kalau kita lihat di tagline-nya itu kan the tent maker.
Berarti Hilberg ini memang khusus untuk membuat Betul, tenda saja, betul. tidak membuat produk yang lain Betul. gitu ya? Awalnya spesialis memang hanya tenda, tapi sekarang punya aksesoris dia. Misalnya dia punya baju. Gitu. Ada oke. kaosnya sekarang. Tapi tetap yang mendominasi adalah tenda, tenda, ya. spesialis tenda. Oh, gitu. ya kalau saya Produk baca-baca, utamanya berarti. iya, ya, Betul, tenda. utamanya adalah bisnisnya situ. Mas Abul, kalau saya baca-baca juga mereka ini sudah lebih dari 45 tahun untuk ya perjalanan prosesnya Dari dia awal. untuk Hilberg ini 45 tahun. Oh, lebih dari 45 tahun. Gitu. Nah, terus yang itu kan kedua ya tadi ya. Hmm. Kedua adalah after sales. Ketiga Iya. adalah durability-nya. Jadi ketahanan Ketahanannya, tenda ini gitu kan. ketahanannya. Nah, Ya, kalau kita kan betul. di Indonesia kan sekarang kan kelembapan kita kan tinggi kan. Betul. Kita tinggi gitu kan. Nah, makanya ada bahasa di situ melempem namanya. Ya, Kalau melempem. kerupuk kita taruh kan berjam-jam dia udah langsung Nggak melempem kriuk-kriuk nggak ya. kriuk Iya, lagi benar. gitu kan. Nah, itu kan karena kelembapan kan ya Mas Abul ya gitu kan. Nah, karena kelembapan itu kita penyimpanannya itu mungkin nggak bagus, bagus, ya kan nggak bagus, nggak dipakai di tempat vakum gitu kan. Iya, betul. Biasanya ngeletek di mana tuh di silnya tuh. Di silnya, biasanya. ya. Oh, Nah, sil itu. sil antar jahitan itu Sil ya. antar jahitannya biasanya. Nah, bedanya kalau Hilberg gitu. Semua lini Hilberg itu dia nggak ada silnya. Ya, betul sekali. Gitu. Ya, memang Hilberg teman-teman kalau misalnya membeli atau ngelihat punya teman boleh dilihat itu tidak menggunakan Sil. Nggak ada silingnya. Itulah Gitu. kelebihannya. Makanya Hilberg itu bisa tahan sampai 20 tahun. Mas 20 Jarod. tahun ya. 20 tahun masih bisa dipakai. Dan Gitu. after sales-nya lifetime warranty ya. Lifetime, iya. Tapi buat Gitu. ketahanan karena nggak ada sil apa dia tetap waterproof, Mas? Tetap waterproof karena apa? Dimodifikasi oleh sedemikian rupa ya sama si Hilberg ini ya. Jadi memang dia dijahit seperti biasa, tapi nggak tembus. Gitu. Tapi nggak tembus. Unikannya. Uniknya di situ gitu. Makanya enak kita beli satu dengan harga sekian, misalnya rentang harga sekian, Iya. tapi bisa tahan sampai 20 tahun. Iya. Nah, gitu. Betul. Kalau buat teman-teman yang punya tenda Hilberg ada perawatan khusus nggak, Mas? Sebenarnya perawatan itu paling gampang gini, Mas Cabul ya. Setelah dipakai, biasanya kan paling kotor itu kan bagian bawah ya. Ya, Footprint ya. footprint, Nah, footprint. footprintnya dibersihin lah. Seperti kemarin tuh kan Mas Jarod sama Mas Cabul ada tips and trick untuk ini ya, bersihin tas ya. Yap. Ya kira-kira sama lah kayak gitulah. Oh, Itu untuk oke. footprintnya. Kedua, setelah dipakai itu diangin-anginin. Kita tarik aja ke digantung di Digantung ya. atas, Betul. kita Wah, memanjang anginin, itu ya, heeh. jangan kena matahari langsung. Udah setelah itu simpan di vakum. Kasih silika gel. Biar Gitu. nggak Iya. lembab. Dan Biar jangan nggak di-packing. berjamur ya. heeh. Oh, jangan di-packing. di-packing. Jadi Nah, umbar aja. Umbar Umbar aja. aja. Gitu. Nah, makanya kenapa tadi kan ada ini ya, ada gambar view untuk pack totalnya ya. Iya. Kan gede ya itu ya. Iya, gede. Gede kan panjang ya segini ya. Nah, itu sebenarnya memang dari Hilbergnya buat biar apa nanti fabriknya itu nggak ketekuk-tekuk. Jadi nggak pakai kompres. Oh iya, betul. Gitu. Jadi aman buat keamanannya, durability-nya sudah gitu. Apa namanya? Saya pengen tanya, Mas Robi sendiri pakai Anjan 2G itu udah berapa tahun? Kira-kira saya baru pakainya 2-3 tahun ya. Dua atau 3 tahun ya Iya, kalau nggak tiga tahun. kalau nggak salah. Oke, mungkin sekian informasi udah Yap. Cukup lah. cukup buat teman-teman di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan, Iya. bisa tulis di komentar. Di komentar, kemudian dan semoga review kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kita ngajarin Mas Robi, kita- salam titen. Salam Titen. Wah, gimana itu? Caranya gimana? Nanti saya sama Mas Cabul Titen tiba-tiba Tiba-tiba jadi jadi konten, konten. tangannya boom. Tangannya Boom, ngepal. gini Iya. ya. Oke. Oke, Berarti oke. saya tinggal boomnya aja. Oke, benar. Oke. Oke. Bentar, saya ulangi ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu buat teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita terus menunggu untuk komen positif dan agar kita terus berkembang ya untuk kemajuan Titen ke depan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Titen, Tiba-tiba jadi konten. Boom. Oke Mas Cabul, ada yang kelupaan dan Mas Robi juga aku lupa nyampein juga ya. Ini untuk bodinya ini panjangnya 220 cm. Kemudian untuk vestibulnya ini panjangnya 190 cm. Nah, kemudian untuk tingginya tadi kita udah nyoba juga ya. Untuk tinggi kita nyaman kan, bisa duduk. Ya, Tadi bisa itu duduk. tingginya ya sekitar 100 cm atau 1 meter. Ya, jadi saya tambahkan ya Mas Jarod ya. Ah, ah. Nah, ini kan di sini ada seperti space ya antara inner dengan outer ya. Yap. Ya Nah, betul. ini kan space-nya kan cukup lebar ya. Ini kira-kira 15 cm. 15 cm ya. Nah, ini yang menghindari dari kondensasi itu. Ya kondensasi ya betul. Dan kalau saya lihat vestibulnya ini luas banget memang
bisa untuk barang-barang, bisa untuk masak, bener kata Mas Robi tadi ya. Bisa untuk orang tidur juga ini. Bisa orang Hampir tidur juga. 2 meter festivalnya. Jadi kita bisa sewakan. Kalau ada pendaki yang rusak tendanya kan sewa masuk. Betul juga. Dan untuk lebarnya sendiri, lebar dari bodinya ini, lebar dari bodi tenda Anjan 2 GT ini adalah 130 cm. Bisa lah Buat bertiga ya. bertiga ya. Itu dia. Asal orangnya kurus-kurus ya. Nah, Duduk. terus saya tambahkan Mas Jarod lagi nih. Jadi tadi kan ada review kelebihan, sudah pasti ada kekurangan itu. Iya, Mana kan betul. pasti ada kekurangan ya. Iya. gitu. Nah, untuk seri Anyan 2 GT ini kekurangannya sebenarnya nggak banyak sih. Gitu. Jadi yang pertama kekurangannya itu dia tuh nggak full freestanding. Yap. Ya, betul. gitu. Karena ini memang sesuai dengan konstruksinya memang diciptakan tunnel. Betul. Jadi menjadi kekurangan nih kalau misalnya kita nanti mau bangunnya di dataran yang keras, batu Ya, misalnya gitu kan. Jadi kan nggak bisa. Itu satu kekurangan Anyan. Kedua paling dari sisi ini menurut saya ya. Iya. Menurut saya ya. Paling harga ya. Oh, Gitu. harga ya, tapi Ah, kalau menurut Mas Robi, kalau menurut saya sih harga itu relatif, Mas. Relatif, betul. Relatif. Karena ada juga orang yang menyebutkan bahwa Anjan 2 GT dengan harga yang seperti itu worth it. worth it. Ada juga Karena yang apa? Bisa disebutkan investasi. Iya, Ya kan betul. jangka panjang. Iya, Sampai anggaplah misalnya 15 tahun gitu Ya. kan. Nah, berarti kan dengan keluar harga di awal sekian itu bisa sampai 15 tahun tanpa ganti tenda lagi Iya. kan. Betul gitu. sekali. Betul. Dan satu lagi mungkin buat informasi aja Mas Abul dan Mas Robi, Hilberg yang Anjan 2 GT ini pernah mendapatkan award dari Editor Choice ya, Outdoor Gear Lab tahun 2013. Oh, berarti emang Gitu. tenda- Salah satu penghargaannya ya, yang lainnya tentu ada lagi yang lain, cuman ini salah satunya saja. Seperti itu. benar-benar tenda recommended ya ini. Iya. Buat Oh, ada satu teman-teman lagi. semua. Sebenarnya ada tambahan lagi. Kalau untuk di Indonesia, kita kan agak daerah-daerah tropis ya. Ya, tropis itu kan sumuk gitu kan. Iya. Nah, untuk tenda-tenda ini kan tenda kan khusus dibuat di Swedia. Gitu, di daerah Eropa yang Skandinavia, Nordik Iya, gitu iya. kan, daerah-daerah yang dingin gitu kan. Nah, untuk di Indonesia agak sedikit sumuk. Sumuk. Oh ya, gerah. Gerah, tapi bisa jadi kelebihan kalau pas lagi Pas dingin. dingin. Jadi kita nggak perlu pakai sleeping system yang bagus-bagus banget. Oh, gitu. iya. Sama ini mungkin Mas Abul, untuk pengetahuan aja, saya cuman pengen mengedukasi aja buat teman-teman di rumah, buat Mas Cabul atau buat Mas Robi juga, ketika kita menancapkan pasak, itu sebaiknya rata dengan tanah. Jadi jangan terlalu nongol Ya, jangan terlalu nongol. Karena kalau terlalu nongol, kasihan teman-teman yang nanti pengen melangkah, ada yang kesandung, bahkan mungkin kakinya ketika tidak menggunakan sepatu bisa sobek. Betul. Dan kedua memang dari Hilberg sendiri memang disarankan untuk itu. Iya. Jadi sampai rata dengan tanah dan kemiringannya sekitar 45 derajat. Mas. Iya, Ya, betul. 45 derajat. Karena apa? Nanti kalau ketemu badai, cuaca Nggak ketarik. nggak ketarik. Iya, Mas Robi tadi kan sempat bilang ya kalau Hilberg Anjan 2 GT itu buat di Indonesia sumuk ya atau panas gerah gitu ya. Sebenarnya ada salah satu cara kita kalau menggunakan menggunakan tenda ini, kita untuk di bagian belakang bisa dibuka. Seperti ini Mas Robi. Jadi angin dari belakang bisa masuk juga. Beresin apa ya? Aku jangan ditinggal. Asisten, beresin. Ya.